Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Apa kabar anak-anakku semuanya yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai, khusus kelas 4. Anak-anakku yang berbahagia, pada pembahasan sebelumnya di tema 2 kita sudah belajar pada materi di subtema pertama tentang sumber energi dan di subtema yang kedua tentang manfaat energi. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas subtema 3, yaitu pembelajaran muatan IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak yang berbahagia, selama di rumah Pak Guru mengingatkan pada anak-anak semua untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Semoga keadaan ini akan segera berlalu dan kita bisa bertatap muka. Anak-anakku, sebelum memulai pembahasan kita hari ini, mari kita berdoa bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku yang berbahagia, sudah siap belajar? Baik, kita akan mulai pelajaran. Untuk itu mari simak pembahasan berikut ini. Baiklah anak-anak, seperti yang tadi telah disampaikan bahwa kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi pada muatan IPS. Anak-anakku yang berbahagia, energi yang digunakan makhluk hidup itu berasal dari alam. Dan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup disebut sumber daya alam. Sekali lagi, disebut sumber daya alam atau disingkat SDA. Selanjutnya, sumber daya alam harus kita ketahui bahwa sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja contohnya nanti kita bahas pada session berikutnya. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, bumi kita sangat kaya akan sumber daya alam. Juga termasuk Indonesia. Karena bumi kita Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Di semua provinsi, di semua wilayah, kaya akan sumber daya alamnya. Maka kita harus bangga dan mau melestarikan sumber daya alam di negara kita Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus dimanfaatkan. Nah, terutama yang tidak dapat diperbarui. Kenapa yang tidak dapat diperbarui harus kita lestarikan dan harus kita jaga? Karena terbatas. Jika kita manfaatkan terus-menerus, sumber daya alam ini akan habis, sehingga kita tidak lagi dapat menikmati sumber daya alam yang kaya milik kita, negara Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, sebagai anak Indonesia, kita harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, termasuk kita manusia. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaannya. Seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, bahwa sumber daya alam dibagi 2. Apa saja contohnya? Yang pertama, sumber daya yang dapat diperbaharui, yaitu yang pertama air. Yang kedua, angin, sinar matahari, hewan, dan tumbuhan. Inilah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena sumber daya alam ini tak terhingga, tidak akan habis kalaupun kita gunakan terus-menerus.
anak-anakku yang berbahagia, yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya alam ini minyak bumi, gas bumi, batu bara, perak, dan emas. Yang kesemuanya ini banyak terdapat di bumi kita, negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, coba kita lihat sebaran sumber daya alam di Indonesia. Sebaran sumber daya alam di Indonesia dapat dilihat pada nomor pertama ini Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini terdapat sumber daya alam batu bara, ada timah, kelapa sawit, dan lain-lain. Kemudian di nomor 2 ini ada Kepulauan Kalimantan atau Pulau Kalimantan, di mana Pulau Kalimantan ini terdapat sumber daya alam berupa minyak bumi, kayu hutan, dan juga banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita kenal dengan Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini sumber daya alam yang ada di sana ada gas alam, kemudian ada batuan marmer, ada kayu eboni, dan banyak lagi sumber daya alam yang terdapat di Pulau Sulawesi. Yang keempat, yang dulu kita kenal dengan Pulau Irian Jaya, yang saat ini kita kenal dengan Kepulauan Papua. Dari Kepulauan Papua, sumber daya alam yang banyak di sana kita temukan adalah tambang emas, tembaga, minyak bumi, dan hasil tambang yang lainnya. Juga tentu kekayaan alam yang luar biasa di sana. Ada kepulauan yang indah, ada Raja Ampat dan lain-lain yang di sana sumber daya alamnya luar biasa. Kemudian di nomor 5, ya inilah tempat kita berada. Sekolah kita ya PKS 4 ada di sini, yakni di Pulau Jawa. Di mana di Pulau Jawa terdapat sumber daya alam, ada emas di Cipotok ya, ada padi yang melimpah. Kemudian ada juga minyak bumi dan sumber daya alam yang lain, termasuk yang di daerah pegunungan. Mungkin kita lihat di daerah Jawa Barat ada kebun teh dan lain-lain. Dan itu sumber daya alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana kita cintai bersama. Anak-anak, ya, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam hewan oleh manusia. Ayam untuk diternak, ada kerbau untuk membajak sawah, juga dagingnya bisa dijadikan pedaging untuk dikonsumsi. Juga ada sapi yang kita biasa minum susunya, diperah susunya, dan juga ada sapi pedaging yang mungkin bisa kita temukan dalam suasana Idul Kurban. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Di mana contohnya di sini ada jagung. Jagung merupakan salah satu bahan pokok. Yang kedua ada padi. Yang ketiga ada kayu hutan. Di mana ketiga ini merupakan sandang dan pangan yang biasa kita konsumsi, terutama padi yang menjadi bahan pokok di banyak kalangan masyarakat kita di Indonesia. Anak-anak yang berbahagia, terakhir yakni pemanfaatan sumber daya alam yang lain selain hewan dan tumbuhan. Contoh pada kegiatan pertanian padi. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan di sana ada matahari, ada air, kemudian ada tanah, ada udara, kotoran hewan, kemudian ada kerbau. Nah, kesemuanya dimanfaatkan. Contoh, matahari dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik karena cahayanya mampu digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian untuk peningkatan kesuburan.
Juga ada tanah sebagai media tanamnya, udara sumber karbon dioksida bagi pertumbuhan tanaman. Juga kotoran hewan sebagai pupuk tanaman. Nah, kerbau tentu tadi di contoh hewan tadi diambil tenaganya untuk membajak sawah. Nah, anak-anak yang berbahagia, pada kegiatan yang selanjutnya ada pembuatan pakaian yang kita mungkin gunakan, seragam sekolah atau pakaian-pakaian kita sehari-hari. Ini salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah kapas. Ya, mungkin selain bahan pembuatan kain, selain kapas ada juga ulat sutra. Ya, bisa melakukan ulat sutra yang dipilih untuk menjadi benang. Nah, dalam sini Pak Guru ambil contoh yakni kapas, di mana kapas ini sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Kemudian ada logam, ada plastik. Logam pembuatan bahan baku jarum, pembuatan gunting dan lain-lain. Sementara plastik itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan kancing. Selanjutnya kegiatan transportasi. Nah, transportasi sumber daya alam yang digunakan ada logam dan minyak bumi. Logamnya itu sebagai bahan pembuatan alat transportasi, karena kendaraan-kendaraan yang banyak digunakan dan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu terbuat dari logam. Selanjutnya minyak bumi. Nah, minyak bumi kita ketahui bersama ada premium, ada pertalite, ada pertamax dan lain-lain. Itu menjadi bahan utama pembuatan bahan bakar untuk menggerakkan alat-alat transportasi. Dan terakhir ada PLTU dan PLTG. Apa PLTU, PLTG ini? PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas bumi. Ini PLTGB harusnya. PLTU yaitu ada batu bara, ada gas alam. Batu bara itu digunakan sebagai sumber daya alam, bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian gas alam, ya, sumber daya alam gas alam sebagai bahan utama pembangkit listrik tenaga gas alam. Kita dapat temukan pembangkit listrik tenaga gas alam ini di wilayah Jawa Barat, di Garut, atau di wilayah Wonosobo di daerah Dieng di sana. Demikian anak-anak yang materi yang disampaikan. Terima kasih. Baiklah anak-anakku semuanya yang berbahagia, demikian materi yang dapat disampaikan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang sudah tadi disampaikan adalah bahwa sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, dari sumber daya alam itu kita sebagai anak bangsa, yang bangsa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, kita sebagai generasi muda patut untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam kita yang kaya ini. Demikian materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.